Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin kalian pernah mendengarnya ya. Pelanggaran hak asasi manusia biasanya terjadi karena hak asasi manusia tidak dijamin dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebenarnya, apa saja sih penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu? Ada dua faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita, seperti sikap egois atau mementingkan diri sendiri, kemudian rendahnya kesadaran kita akan hak asasi manusia, serta sikap tidak toleran. Ketiga hal ini biasanya mendorong seseorang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Tentu kita tidak ingin ya memiliki ketiga hal ini gitu ya di dalam diri kita, sehingga kita menjadi salah satu yang melakukan pelanggaran HAM. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita tetapi mendorong terjadinya pelanggaran HAM, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan juga kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, ini pasti kalian pernah menjumpai ya. Misalkan ada seorang pejabat negara yang melakukan korupsi ya. Ini kan salah satu contoh pelanggaran HAM. Kemudian ada juga pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Ini ada beberapa contohnya. Pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang menimbulkan kerugian dan juga traumatis bagi masyarakat, sehingga disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Ya, ini seperti yang sudah saya contohkan ya. Ada tragedi 1965 sampai 1966, penembakan misterius dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba giliran kalian mencari contoh pelanggaran HAM yang ada di sekitar kalian. Boleh melalui berita-berita online gitu ya. Kemudian kalian kaitkan dengan faktor penyebab yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Ya, coba ya kalian bisa mencarinya sehingga nanti kalian lebih memahami mengenai apa itu pelanggaran HAM dan faktor penyebabnya. Baik, terima kasih ya kalian sudah menyimak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.